Yang kelima, di antara rukun-rukun ibadah haji itu izalatu sya'rin, membuang rambut, melepaskan rambut minar ra'si, dari kepala, bihalkin, dengan mencukur. Cukur dibotakin gitu bagi laki-laki boleh. Au taksirin, atau dengan dipotong, di stick, ya itu boleh. Kenapa dicukur itu lebih afdal? Karena Nabi setelah mengerjakan ibadah haji dicukur pelontos, gundul, ya. Maka dibandingkan dengan orang yang memotong rambut, stick rambut, yang cukur pelontos itu lebih afdal, ya. Litawaqqufi tahalluli alaihi, karena terhentinya adanya tahallul bagi dirinya. Jadi tahallul itu maknanya menghalalkan. Sama ya, orang sholat. Orang yang sholat itu takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan, namanya takbiratul ihram. Allahu Akbar. Nasi, minuman punya dia haram kalau sudah sholat. Gak boleh dimakan, dimakan batal. Istrinya halal kalau sudah takbiratul ihram, haram. Kalau dia sudah salam, kiri, kanan, halal kembali. Orang yang haji, ihram. Artinya mengharamkan dirinya. Nggak boleh hubungan badan, nggak boleh menggunakan perhiasan yang berlebihan, tidak boleh berwangi-wangian, tidak boleh mencabut rumput, memburu binatang, dan lain sebagainya. Haram. Nah, nanti kalau dia sudah cukur rambut, sekurang-kurangnya 3 lembar, cukur rambut, halal. Tawaqqufi tahallul. Halul, halal lagi. Ya, potong rambutnya. Wa aqallu ma yujzi'u salasa sya'aratin. Sekurang-kurangnya yang memadai dalam memotong rambut itu 3 lembar. Kalau benar-benar 3 lembar, sah. Tapi nggak boleh kurang dari 3 lembar. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ibu-ibu kan nggak mau dipotong banyak-banyak, ya udah ala kadarnya aja. Ya. Kalau Bapak biasanya tergantung ustadznya. Kalau ustadznya memberikan pemahaman yang afdol gundul, ustadznya gundul semua itu satu rombongan. Ya. Pelontos. Fata'mimuhu sallallahu alaihi wasallam libayanil afdoli, dan menyeluruhkan dari rambutnya untuk dipotong, artinya digundulin, libayanil afdoli, untuk memberikan penjelasan lebih utama. Jadi rambut yang selama ini dalam sebelum haji itu dipakai segala macam untuk berkehidupan, waktu dia sudah haji, dosanya diampuni semua, dikasih simbol, digundulin rambutnya. Ya, digundulin. Khilafan liman akhadha minhu wujubat ta'mimi. Berbeda halnya bagi orang yang mengambil pendapat bahwa mencukur, menggundulkan kepala itu hukumnya wajib. Ada ulama yang mengatakan bahwa mengambilnya itu adalah hukumnya wajib, seperti Imam Malik. Imam Malik dalam mazhab Maliki, kalau mau ibadah ya orang-orang Maroko gitu, maka wajib gundul dia, karena memang pemahaman dari Imam Malik hukumnya wajib. Kalau Imam Syafi'i mengatakan alat takhyir, boleh pilih,
Mau dipelontos boleh, mau dipotong juga boleh. Ya. Wa taksirul mar'ati aula min khalqiha. Dan memotong rambut bagi wanita itu lebih afdal ketimbang memplontoskan. Jadi istrinya bilang, aku pelontos juga nah, gundul juga gitu. Malah dia nggak afdal. Laki-laki yang afdalnya digundulin. Kalau perempuan tidak usah, potong aja ala kadarnya. Dihitung boleh nggak? Hitung 5 lembar, 3 lembar, potong 3 lembar. Boleh. Ya, sekurang-kurangnya 3 lembar. Bapak-bapak niat nih, saya kalau berangkat haji mau gundul. Dicatat. Mau gundul nggak? Nah, ya. Nah, ini tanggal berapa nih? 29 bulan September 2025 ya. Kita doa, kita lihat nih siapa yang setelah ini masuk 2006 daftar. Nah, karena sekarang ini daftar lama. Kalau yang regional itu 30 tahun. Jadi kalau umurnya sekarang 50 tahun, pergi hajinya umur berapa? 80 tahun baru berangkat. Kalau tidak ada percepatan kuota. Tapi sekarang ini sudah ketahuan boroknya. Masalah haji sekarang, haji dan umrah dibikin kementerian sendiri. Ya, penyamun-penyamunnya digunting-gunting. Dan cirinya haji sekarang lebih murah dari tahun kemarin. Ya, tahun kemarin lebih murah dari sebulan. Sekarang lebih murah lagi. Dan nanti kalau perkampungan haji Indonesia sudah jadi, seperti Malaysia sudah punya perkampungan haji Malaysia, maka nanti berangkat haji lebih murah lagi. Jadi nanti kita tidak sewa hotel, karena di luar haji hotelnya disewakan. Jadi hotel itu punya pendapatan, maka haji nanti semakin murah. Nah, mudah-mudahan kuotanya banyak, tambah maju. Ya, nunggu 5 tahun masih keburu, mudah-mudahan ya. Ada yang bisa lebih cepat, cuma mahal. Ya, haji mahal. Bilang gini sama Allah, ya Allah terserah engkau aja. Ya, ntar juga ada kemudahan. Ya. Summa yadkhulu Makkah, kemudian ia masuk ke kota Mekah ba'da ramyi jamratil aqabah wal halqi, setelah melempar jamratul aqabah dan mencukur. Ya. Jadi kan kemarin dari Arafah, kemudian ke Muzdalifah, ke Mina. Ya, kemudian masuk dia potong rambut. Kemudian setelah dia melontar jamratul aqabah, selesai jamratul aqabah, dia boleh cukur tuh. Ya, cukur atau dia gundulin gitu. Kemudian dia masuk kota Mekah dari Mina. Wa yatufu liruknin, ya, wa yatufu lirukni. Kemudian dia melakukan tawaf rukun, artinya melakukan tawaf ifadah. Ya, masih dalam pakaiannya ihram boleh atau dilepas boleh karena dia sudah cukur, sudah tahallul. Ya. Fayas'a, kemudian dia sa'i. Habis tawaf selesai, ini nggak diceritakan, artinya sunnah dia sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim, kemudian dia minum keberkahan, minum air zam-zam, langsung naik ke Bukit Sepang.
untuk sa'i, Safa Marwa Safa, ya. Ilam tiakun sa'a ba'da tawafil kudumi, apabila dia belum sa'i setelah tawaf kudum. Kemarin yang lalu sudah dijelaskan kalau dia setelah tawaf kudum dia sudah sa'i, sudah punya celengan sa'i wajib, maka dia cukup tawaf saja. Tidak perlu sa'i karena punya celengan. Ini bapak-bapak yang belum berangkat haji, saya nggak yakin paham 100% itu nggak yakin. Bapak-bapak, ibu-ibu diterangin haji ini, pahamnya itu 40% itu udah bagus. Kenapa? Ya orang belum ngerjain. Tapi nanti nih setelah kita mendengarkan penjelasan ini, waktu kita ke sana, oh ini toh gitu. Nah, kita waktu praktek baru kita paham. Ikutin aja ya. Pahamnya mau berapa persen, insya Allah nanti lama-lama juga paham. Ya. Jadi ilam yakun sa'a ba'da tawafil kudum, apabila dia belum sa'i setelah tawaf kudum, kama huwal afdolu, sebagaimana yang afdol. Artinya yang afdol itu setelah tawaf kudum, tawaf selamat datang, maka dia terus sa'i. Sa'inya sa'i wajib. Jadi tawaf dan sa'i dua pekerjaan yang terpisah. Artinya pengerjaannya nggak mesti digandengkan. Kalau habis tawaf sa'i nggak mesti. Bisa saja orang mengerjakan tawaf dulu baru sa'i, atau bisa jadi sa'i dulu baru tawaf. Ya, pada kasus ini boleh. Jadi sa'i wajibnya setelah tawaf kudum. Ya, tawaf selamat datang boleh. Wal halqu wat tawafu wasa'yu la akhira li waqtiha. Ya, mencukur rambut, tawaf ifadah, wasa'yu dan sa'i yang wajib, la akhira li waqtiha. Tidak ada akhir batas waktunya, nggak ada waktunya. Maaf nih, setelah dari Arafah gitu, dari Arafah kemudian dia ke Musdalifah cari batu, dia ke Mina, dia lempar jamratul aqabah, dia potong rambut. Potong rambut, lepas pakaian ihram, pakaian biasa, pulang dulu ke Indonesia. Pulang, orang kaya. Ya, Pak Herman juga kalau urusannya beres bisa itu. Pulang dulu. Amin. Ya, sebulan, 2 bulan balik lagi mengerjakan yang berikutnya. Boleh. Karena dia tidak ada akhirnya. Yang ada, yang nggak bisa tidak itu adalah wukuf. Wukuf itu harus tanggal 8 Zulhijjah. Sebelumnya atau sesudahnya nggak sah. Wukuf. Terus ke Mina tanggal 10. Ya. Musdalifah ke Mina. Itu urutan. Tapi setelah dia cukur, yang lainnya itu boleh. Umpamanya seperti ada keluarganya meninggal, pulang dulu, boleh, pulang aja. Udah selesai 40 hari, berangkat lagi. Ya, kerjakan boleh. Yang penting setelah cukur. Ya. Wa yukrahu takhiruha an yaumin nahri, dan makruh ya menunda-nunda ketiga hal itu. Artinya mencukur, tawaf, sa'i, makruh an yaumin nahri, dari yaumun nahar, hari penyembelihan. Tanggal 10 Zulhijjah. Kalau kita di sini pas Idul Adha. Nah, melebihi dari Idul Adha, ketiga hal itu boleh ditunda, tapi makruh. Tapi kalau orang tuanya meninggal, dia pulang dulu, hilang makruhnya. Karena menghormati orang tua wajib. Tapi kalau cuma banyak duit gitu, pulang aja dulu.
Apa duit banyak gitu. Nah, makruh saja. Sah hajinya. Saya belum pernah dengar sih ada orang haji begini nih. Dibagi dua gitu. Duitnya banyak. Ya. Wa asyaddu minhu, dan yang lebih berat daripada kemakruhannya takhiruha an ayyami tasyrik, menunda-nunda 3 hal itu tadi, cukur, tawaf, sa'i, sampai lewat hari tasyrik. Hari tasyrik itu artinya hari menyembelih hewan. Tasyrik itu maknanya menjemur ikan, menjemur daging. Dulu tidak ada kulkas untuk mengawetkan, daging banyak, maka daging dipotong-potong, dikasih garam, dijemur, mengawetkannya seperti itu. Itu bahasa Arabnya tasyrik. Ya, tasyrik. Nah, tasyrik itu tanggal 11, 12, dan 13. Jadi orang berkorban itu 4 hari, tanggal 10 pas hari raya, ditambah hari tasyrik 11, 12, 13. Itu waktunya berkorban. Makanya kalau yang ngerti ya, bikin korban jangan di hari pertama. Mahal. Kalau di hari keempat, ya hari keempat di korban, dia jual kiloan. Timbang aja berapa kilo. Ya, karena dia juga males mulangin lagi ke Jawa Tengah, mulangin lagi ke Garut gitu. Boleh nggak begitu? Boleh. Karena memang harinya dikasih 4 hari. Ya, jadi nggak mesti tanggal 10 kalau mau korban. Kira-kira gini nih. Umpamanya bilang sama istrinya, pengen banget nih, Bu, bikin korban, cuma uangnya kurang. Emang berapa? Punya uangnya berapa? 2,5 juta sih ada. Kambing berapa? 4 juta. Istrinya pinter, ntar hari keempat Rebo ngotongnya. Kenapa? Pagi beli gitu. Bener. 2,5 dapat yang 4 juta. Karena dia mau ongkos mengembalikannya itu mahal, resiko mati. Ya, lebih baik dia jual modal. Jadi kalau dipikir-pikir, tukang jualan kambing itu, kerbau itu, sapi itu, untungnya banyak banget. Dari jual akhir itu, dia jual daging namanya. Ya, yang penting dia nggak rugi. Jadi modalnya besar sekali. Ya, jadi wa asyaddu minhu, dan lebih berat kemakruhannya takhiruha, menunda-nunda 3 hal, al-halaq, tawaf, was-sa'i, an ayyami tasyrik. Ya, dari hari tasyrik, umpamanya lebih itu. Tapi kalau dia pulang ke Indonesia karena orang tuanya meninggal, kemakruhannya hilang. Nanti setelah 40 hari mengerjakan boleh. Ya. Suma'an khurujihi min an Makkah, kemudian ia keluar dari kota Makkah. Ya. Itu ya rukun yang kelima di dalam melaksanakan ibadah haji adalah cukur rambut atau menghilangkan rambut. Wasadisuha, yang rukun yang keenam, tartibun, berurutan. Jadi nggak boleh tidak tartib, tidak berurutan. Ai baina mu'zamu arkanihi, di antara mu'zamu arkan, rukun yang besar, rukun yang paling besar. Bi ayyuqaddimal ikhrama 'alal jami'i, dengan mendahulukan ikhram dari keseluruhan. Jadi kalau kita ngerjanya siksak gitu, datang ke Mekah langsung ke wukuf gitu, pakaiannya bebas seperti ini, tidak niat ikhram, yang nggak sah. Dia harus ngikuti ikhram dulu, ya. Itu namanya wajib tartib. Wal wukufu ala tawafir rukni, mendahulukan wukuf ya dari
Tawaf rukun. Tawaf rukun itu tawaf ifadah. Ya, tawaf wajib. Harus lebih dahulu wukuf. Nggak boleh terbalik. Potong rambut dan tawaf ya di atas sa'i. Urutannya begitu. Ya. Tawaf dulu baru sa'i. Potong rambut, tawaf, sa'i. Bagi orang yang tidak punya celengan sa'i wajib. Ya, tapi kalau dia sudah sa'i terlebih dahulu karena dia bikin hajinya haji ifrad sehingga dia datang melakukan tawaf qudum, maka sa'inya boleh tidak ini. Tapi umumnya seperti ini. Tawaf baru sa'i. Ilam yas'a ba'da tawafil qudumi, apabila dia belum sa'i setelah tawaf qudum. Ya, urutannya seperti itu. Wadaliluhu, dalil yang menunjukkan bahwa wajib tartib itu al-itba'u, mengikut Nabi. Nabi mengerjakannya urutannya semacam itu, maka hukumnya wajib mengikuti seperti itu. Nggak boleh dibolak-balik. Seperti halnya wudhu. Wudhu itu wajib tartib. Muka dulu, tangan, rambut, telinga, baru kaki. Kakinya kotor, wudhunya kaki aja dulu. Habis kaki, mukanya panas. Muka, habis muka, baru rambut. Nggak bisa. Nggak sah kalau disiksa begitu. Ya. Wala tujbarul arkanu bidamin, dan tidak menarik ya atas rukun-rukun itu dengan dam. Wasayati ma yajburu biddam, dan nanti akan datang penjelasannya yang bisa ditutup dengan dam. Artinya ada orang yang terpaksa tidak bisa melakukan. Bagaimana itu? Maka nanti ulama selain wukuf boleh, seandainya selain wukuf emang benar-benar dia nggak bisa gitu. Tertinggal mamanya. Maaf nih, ada orang sebenarnya hobi, tidur itu hobi apa? Tidurnya kuat gitu. Ada orang banguninnya itu, dibangunin di Jamil dulu gitu, Mil. Ya. Nah, jadi diberitahuan sama Taifnya ini, pemimpinnya. Besok jam 11 kita sudah mandi, ya, sudah niat kita mau berangkat wukuf, ya, sudah niat ikhram lagi untuk wukuf gitu. Kan satu hotel itu berapa lantai? Banyak ya, tergantung. Orang kalau dalam jumlah jutaan, kalau satu nggak kelihatan. Padahal mah dia tidur. Nggak tahu. Kata dia, kondangan gitu. Titip aja teman-teman, tidur lagi. Nah, orang yang semacam itu nanti kena dam. Tapi kalau wukuf yang ditinggalkan, nggak bisa dibayar dengan dam. Dia mesti balik lagi tahun besok. Ya, wasayati ma yujbiru biddam. Nanti akan datang penjelasan sesuatu yang bisa ditutup, ditambal dengan dam. Dam itu artinya darah. Maksudnya darah dengan menyembelih kambing. Ya, dengan menyembelih kambing. Saya ingat betul ya, tahun 2004 ya, 2003 2004 saya berangkat haji. Kemudian 2005 saya berangkat haji lagi. Dan saya motong onta di sana. Artinya di sini saya biasa motong kambing, sapi gitu. Sana saya dalam hati bayar juga boleh. Pokoknya saya harus motong onta di sana. Pengalaman. Akhirnya nego sama ya kepala pasar di sana. Akhirnya boleh.
Waktu saya motong onta itu, yang motong berhenti semua. Ngeliatin, ini orang Indonesia rada-rada satu nih. Dan sejak itu saya nggak motong lagi deh, terakhir. Jadi yang belum pernah saya potong itu tinggal kuda. Jadi siapa yang punya kuda, minta dipotongin nggak usah bayar. Supaya saya pernah motong semua gitu. Ya. Motong ayam juga boleh, cuma habis motong bawa deh Ustadz gitu. Potong 5, Ustadz bawa tuh 2, mama. Ya. Wa ghairu wuqufin minal arkani sittati arkanul umrati li syumulil adillati laha. Wa ghairu wuqufin, selain wukuf tanggal 9 Zulhijjah di Arafah. Minal arkani sittati, daripada ya 6 rukun haji itu, ihram, wukuf, tawaf, sa'i, cukur rambut, tartib 6 tuh. Arkanu sittah. Ya. Selain daripada wukuf, dikurangi wukuf berarti cuma 5. Arkanul umrati, itulah rukun umrah. Kalau umrah, apa bedanya umrah sama haji? Umrah tidak ada wukuf, itu doang bedanya. Ya, umrah tidak ada wukuf. Loh, itu kan kalau haji ada melontar jamroh, itu bukan rukun, itu wajib haji. Ya, nah itu yang boleh dengan dam tuh, lempar jamrah, ya itu boleh dengan dam. Li syumulil adillati laha, karena meliputinya dalil-dalil ya pada umrah itu. Artinya dalil haji itulah dalil umrah, otomatis. Cuma dikurangi wukuf saja, dikurangi wukuf sudah cukup. Wa zahirun annal halqa yajibu ta'khiruhu an sa'iha. Adapun secara zahir, annal halqa, bahwa memotong rambut, al halaq itu maknanya an sa'iha, wajib ditunda dari sa'i. Artinya boleh itu dari wukuf, jamratul aqabah, kemudian potong rambut. Itu bagi orang yang tawaf kudumnya, habis tawaf kudum langsung dia sa'i wajib. Tapi bagi orang yang tidak seperti haji tamattu, langsung masuk dia mengerjakan umrah, ya maka dia tidak sa'i dulu, jadi wukuf, sa'i, baru potong rambut. Ini bapak-bapak, ibu-ibu bingung-bingung dikit, biarin dah gitu. Gini, ya Allah, saya belum paham bener. Saya ini paling 25% deh berangkatnya duluan. Kalau yang mau umroh, besok 13 Januari saya mau umroh perdana. Jadi saya bikin travel baru, ya kerjasama dengan jamaah Ar-Rahmah, ya pondok 29,5, taruhlah hampir 30 juta, DP-nya cuma 2 juta rupiah. Ya, jadi kalau 2 juta sih ada Ustaz, sisanya 27-nya gimana? Gampang. Ya, surat tanahnya bawa ke sini. Berangkat juga. Ya. Fatartibu fiha fi jami'il arkani, maka tertiblah urutan secara teratur fiha, ya pada arkanul hajj, ya fi jami'il arkan, ya pada keseluruhan rukun-rukun itu tadi. Jadi pada rukun-rukun umrah itu menjadi sempurna ya dengan melakukan kesemuanya selain dari wukuf. Itu bedanya.
Dan umroh itu mah kapan aja. Haji nggak bisa, harus di bulan Zulhijjah, Idul Adha itu. Tapi kalau umroh kapan aja boleh. Ya, kapan punya duit boleh. Tanah kena jalanan kegusur 1 meter, tapi panjang ke depannya, bisa juga berangkat haji. Di Kebayoran mah tanah 2 meter bisa berangkat haji. Ya, bilang aja tangannya, ambil 2 meter tuh. Tetangganya kalau dia mau menggedein kamar, mau dia 4 meter sini gue beli. Gitu. Udah 4 meter aja. Ya. Jadi paginya habis sholat duha baca surah Yasin, malam baca surat Tanah. Berangkat dah tuh. Tambihun, ya, ini sebuah atensi. Yu'addiyani bisalah sati aujuhin, ya, dilaksanakannya ibadah haji itu tadi bisalah sati aujuhin dengan 3 model, dengan 3 wajah, artinya dengan 3 model. Ifradun, pertama haji ifrad. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, kenapa wajib belajar manasik? Jangan begini, pulang haji, bikin haji apa? Maka jawabnya ini. Jangan bilang, nanya haji apa ya? Kayak orang-orang sama gitu. Enggak. Sekian juta pergi hajinya itu enggak sama semua. Boleh pilih. Ya, boleh pilih. Nah, yang pertama ifradun. Sudah selesai, sumaya tamirah, kemudian umrah. Ini haji ifrad namanya. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi. Jadi Nabi haji dulu, baru umrah. Wa tamattu'un. Yang kedua haji tamattu'. Tamattu itu artinya senang. Bi'ayya tamira, dengan ia melakukan umrah terlebih dahulu, summa yahujja, kemudian baru haji. Itu namanya senang. Maksudnya senang gini, orang Indonesia lebih banyak ini nih. Jadi dari Indonesia ke Madinah. Di Madinah itu 8 hari pakaian biasa gini, ziarah. Ambil arba'in, 40 waktu di Masjid Nabawi. Selesai 40 hari, selesai 40 waktu, kurang lebih 8 hari setengah, berangkat dia ke Mekah. Nah, nanti dia mampir di Zulhulaifah, disuruh mandi. Kalau dia belum mandi, dia ihram. Niat ihram, sunnah ihram, naik bis lagi, sudah talbiyah. Nah, dia bikin umrah. Umrah itu ihram sudah, ambil ya mikot sudah, masuk, dia tawaf, dia sa'i, potong rambut, lepas baju. Nah, itu namanya tamattu, senang. Tapi kena dam, wajib bayar 1 ekor kambing. Kalau dia nggak mau, maka dia cuma tawaf kudum. Tawaf kudum selesai, maka dia tawaf kudum artinya tawaf selamat datang. Nah, kalau dia mau nyelengin, dia langsung sa'i. Nah, sa'inya sa'i wajib tuh. Ya, sa'inya sa'i wajib. Boleh tarik duluan apabila orang yang mengerjakan dengan tawaf kudum, ya, dengan haji ifrad itu. Wa qiranun, yang ketiga haji qiran. Apa itu? Bi ayyakhruma bihima ma'an. Ya, bi ayyukhrima bihima ma'an, bahwa dia ihram bareng untuk keduanya. Jadi dia niat ihram untuk haji sekalipun niat ihram untuk umrah. Pejabat yang waktunya pendek, trip yang terakhir, penerbangan yang terakhir, langsung turunnya bukan di Mekah, Madinah,
langsung haji dia 7 hari, pulang lagi Indonesia, sah. Hajinya qiran. Ya. Tapi yang tamattu kena dam, yang qiran kena dam juga. Berapa harga kambingnya? Harga kambingnya itu kurang lebih 750 real. 750 real. Berapa kurs rupiahnya? Ya, lihat real sekarang itu berapa? Kalau 4.000 umpamanya, ya kan 4.000. Lumayan besar juga, ya. Wa afdaluha, dan yang paling afdal daripada ibadah yang 3 itu tadi, ifradun, ya, mengerjakan haji ifrad. Nah, jadi kalau mau bikin haji ifrad, daftar hajinya, berangkatnya yang terakhir bisa. Jadi kalau di sini dulu almarhum Allah yarham Kiai Haji menantunya Kiai Ishak Yahya itu, adiknya Kiai Muhyiddin Ishak, Kiai Salam Zaini, dia selalu berangkat haji itu pasti yang akhir itu. Nah, itu mengerjakan ifrad, pertama afdal, yang kedua tidak kena dam. Ya, itu kelebihannya. Nah, uang dam dipakai ke pasar sama mama, ya. Iya, 5 juta cukup nggak ke pasar? Ya, cukup lah, ya. Ya, jadi wa afdaluha ifradun. Ya, ini tamara ammah, ya, apabila dia umrahnya itu bersama-sama. Summa tamattu'un, yang kedua tamattu. Kenapa? Karena didahulukan umrah tapi terpisah. Ya, wa ala kullin minat tamattu'i wal qarini damun. Dan pada setiap yang disebutkan di antara tamattu dan qiran itu tadi wajib dam. Wajib bayar dam. Nil, coba di googling dah. Berapa sih real sekarang rupiah? 4 juta? 4 apa? 4.800 kali 750. Berapa uang dam? Kambing di sana. 3 juta? 3.200.000. Ibu-ibu 3.200.000 cukup nggak buat belanja? Oh, tuh berangkatnya yang akhir. Daripada kena dam, berangkatnya yang akhir, dapatnya belanjanya udah masuk. Cuma ada nggak enaknya. Apa nggak enaknya? Yang pergi duluan itu yang tamat tuh kan bilang dadah, besok aku balik, dadah. Wah, kitanya masih 2 minggu lagi. Orang-orang udah sama pamitan ya. Saya doain biar betah. Orang yang pulang duluan itu rada-rada kurang ajar. Ya, tapi dia bisa hemat 3 juta. Ya, lebih ya. Ilam yakun min hadiri masjidil haram, apabila dia bukan termasuk orang yang sekitaran masjidil haram. Wahum min duni marhalatain. Mereka itu hadiril masjidil haram itu, mereka itu min duni marhalatain, yang tidak sampai 2 marhalah. Jadi penduduk kota Mekah dari titik Masjidil Haram itu dia radius marhalah, tidak melebihi dari 87 km. Dia namanya hadiril Masjidil Haram. Ya. Wa syurutut tawafi sittatun wallahu a'lam bissawab. Ibu-ibu, bapak-bapak yang belum paham, bilang gini, ya Allah, kalau 20%, 25% mah paham. Biar paham, praktekin ya Allah. Mudah-mudahan kabul ya. Amin.